Sobat AMG yang budiman. Nah, pada kesempatan yang berbahagia hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, seorang guru. Beliau profesinya bernama Pak Gusti ya Pak ya. Nah, beliau seorang pengajar di salah satu sekolah yang ada di Belitung, yakni SMP Regina Pacis Tanjung Pandan. Nah, pada kesempatan hari ini beliau dengan saya pengen sharing tentang salah satu kebudayaan tradisi Tionghoa, yakni festival Cengbeng atau sembayang bubur. Ini dengan beliau yang ganteng ini. Pak Gusti. Pak Gusti aslinya Bali? Kebetulan orang tua yang asli Bali, hanya saja kelahiran Sumatera. Oh, tapi masih itu ya, Hindu ya? Ngaben. Masih. Nah, tradisi ngaben juga luar biasa tuh bro. Oke nih, jadi kita mau sharing apa nih Pak Gusti? Ya, kebetulan kegiatan kami ini diharapkan untuk pelaksanaan materi pembelajaran di tahun depan, khususnya di semester 2 itu diharapkan semua tradisi yang ada di Belitung, khususnya juga karena mayoritas di SMP Regina itu adalah Janes. Jadi kami mencoba untuk mendalami apa sih sebenarnya budaya yang bisa kita ambil, tradisi Janes yang bisa kita ambil budayanya untuk masuk ke materi-materi pembelajaran, khususnya tradisi-tradisi yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Cengbeng khususnya, sehingga apa yang mau kita sampaikan itu sudah keluar dari jalur tradisi yang ada di budaya Janes. Setidak-tidaknya bahwa satu atau dua nilai-nilai yang ada di dalam tradisi itu kita bisa ambil dan bisa terapkan di sekolah sebagai bentuk rencana pembelajaran di yang akan datang. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya sebenarnya mencoba untuk memulai mengenal tradisi, walaupun selama ini juga kita mengenal banyak sekali budaya selain budaya Chinese yang ada di Kabupaten Belitung, khususnya juga budaya-budaya lain yang juga mau kita kembangkan nilai-nilainya itu di dalam pembelajaran khususnya di SMP Regina. Oke, jadi yang pertama sebenarnya saya ingin mengerti ya, apa sih itu upacara Cengbeng itu. Nah, mungkin setelah Luis sering buat konten, ya berapa sumber yang Luis pelajarin, sebenarnya Cengbeng itu adalah sembahyang kubur ya, lebih diperingatin sembahyang kubur. Tetapi intinya festival ini sudah ada 732 tahun, itu abad ke-7 saat dinasti Tang kalau nggak salah. Jadi festival ini sudah ada dan merupakan festival besar juga setelah seperti perayaan Imlek, seperti perayaan Kue Bulan juga. Nah, Cengbeng ini bermakna adalah saling silaturahmi sambil menghormatin leluhur-leluhur yang mungkin sudah mendulukan kita. Jadi mereka rela buat pulang ke kampungnya walaupun kadang-kadang masih kerja di luar negeri misalnya, ataupun di daerah lain, mereka di saat itulah berkumpul gitu loh Pak. Jadi filosofi yang didapat dari Cengbeng itu adalah masih melestarikan, menghormati leluhur-leluhur. Nah, dari adat mereka di mana mereka membersihkan sebelum perayaan itu kan mereka membersihkan dulu kuburan, mempersiapkan selamat segala peralatan yang dibuat sembahyang tersebut. Tetapi intinya festival Cengbeng ini dulunya namanya festival Qming, Pak. Qming. Nah, Qming ini waktu dinasti Tang, karena kaisar melihat rakyatnya selalu kalau ada kematian selalu ada upacara yang mewah, akhirnya selalu bisa menyengsarakan rakyatnya tersebut, sehingga kaisar tersebut berpikir dibuatlah perayaan Cengbeng ini setahun sekali. Jadi diambillah saat peralihan dari musim dingin
ke musim semi. Dan di saat itu juga merupakan musim buat orang buat jalan-jalan saat musim semi tersebut. Nah, di saat itulah diambillah dari kaisar itu buat menentukan festival Cengbeng ini. Sedangkan yang di Belitung itu pertama kali dibawa dari para pedagang jalur rempah. Jadi kalau Cengbeng kita harfiah itu dari Hokkien, bahasa Hokkien. Tapi kalau dari Hakka seperti Louis, seperti Bro Edi, itu namanya Chinmin, yang artinya adalah kalau Chin itu dia membersihkan, Ming itu adalah cerah. Jadi selain dia menghormati leluhurnya, dia juga membersihkan makam-makam tersebut. Jadi ini yang mau disampaikan sebenarnya kekeluargaan gitu. Betul, kekeluargaan, kekompakan. Nah, artinya yang terlibat di dalamnya ini berarti tidak hanya keluarga yang punya keluarga yang meninggal berarti. Iya. Seluruh sanak saudara yang ada erat kaitannya dengan keluarga saudara. Betul, saudara. Itu bisa juga ikut Ya, dalam perayaan ini. Betul. Keluargaan. Dan juga toleransi sangat kuat juga di sini, Pak. Jadi misalnya dalam satu keluarga nih mau merayakan penghormatan kepada leluhurnya, kadang-kadang dalam anggota keluarga itu kan bermacam agama kan. Ada yang agama Katolik, ada agama Konghucu ataupun agama yang lain sebagainya, tetapi mereka hanya menghormati itu. Nah, di situ toleransinya, dan mereka akan pulang di saat itu. Terus kalau boleh tahu ini siapa saja yang terlibat dalam perayaan Cengbeng? Iya. Selain keluarga inti. Nah, selain keluarga inti kadang-kadang begini. Misal terjadi perkawinan. Misal contoh nih, Louis dengan istrinya Louis. Misal dari keluarganya istrinya Louis itu kan ada leluhur yang harus kita hargai. Nah, Louis harus termasuk ke dalamnya juga ikut merayakan. Terus termasuk anak-anak Louis, termasuk pelak cucu-cucu Louis gitu. Ataupun saudara-saudara dari pihak istri misalnya. Nah, saudara-saudara pihak istri juga married dengan orang lain misalnya. Tetapi dia harus ikut dalam perayaan ini. Jadi hampir semuanya ya. Iya. Seandainya ini keluarga lain yang tidak ada hubungan darah atau famili saudara apa segala pun punya keinginan untuk ikut hadir dalam perayaan itu bagaimana? Itu boleh sih. Bahkan kalau di Belitung sendiri, seperti Belitung nih, Festival Cengbeng sebelum itu kan kadang-kadang mereka memakai jasa kan. Memakai jasa buat mereka membersihkan makam, mempersiapkan peralatan buat sembahyang. Nah, pada saat kegiatan sembahyang tersebut, mereka terlibat gitu loh, Pak. Mereka juga terlibat, mereka yang bakarin kimchi, bahkan mereka yang tahu tata caranya. Bahkan mereka yang sendiri yang tahu tata caranya. Padahal itu pun di luar dari keluarga tersebut, bahkan agamanya pun berbeda. Jadi toleransinya sangat Kuat, tinggi ya, sangat tinggi ya. Nah, terus yang paling berperan utama ini Louis yang dalam perayaan Cengbeng itu pada saat upacaranya itu yang paling berperan utama siapa? Biasanya anak-anak yang pertama. Oh, anak pertama. Ya, anak yang pertama dari keluarga Sicila itu misalnya mungkin kalau saya panggil misalnya dari keluarga istri nih. Keluarga istri misalnya mama mertua saya misalnya berarti kan abangnya. Ya, abangnya yang peran utama. Tetapi dalam hal perayaan mereka selalu sharing dulu. Oh gitu. Nah, jadi misal contoh, jadi perayaan Cengbeng itu kan awal mulanya itu kan setiap tanggal 4 sampai 6 April, Pak. Tetapi karena mungkin butuh buat berkumpul kan butuh waktu panjang, sehingga perayaan Cengbeng itu sekarang ini 1 bulan masanya, Pak. Nah, masa 1 bulan. Tapi ketika udah lewat masa 1 bulan ini udah nggak boleh sembahyang lagi. Nah, mungkin di saat itulah mereka akan kumpul bersama sambil menunggu yang lain datang sehingga kumpul. Nah, ada yang mengambil
keputusan kita mau sembahyangnya jam berapa, tanggal berapa di masa itu. Tetapi kebiasaan yang unik adalah mereka akan sembahyang di pagi hari, bahkan subuh-subuh sebelum matahari terbit. Itu tradisi. Artinya yang paling berperan di sini dalam perayaan itu anak pertama, bukan orang tua gitu. Kalau anak pertama dalam arti kata kan, kalau misalnya dia kayak contoh mertua saya berarti kan masih ada orang tua lah ibarat. Jadi ibarat abangnya berarti kan dari paman saya, berarti ya dia yang lebih berperan. Nah, kemudian ya ibaratnya orang tua lah yang lebih berperan. Ya. Tapi dalam keluarga itu, misalnya di sini kan udah keluarga nih, Indonesia keluarga, sebenarnya satu ini nih. Nah, tapi yang berperan itu pasti yang hasil keputusan ya pada waktu sharing itu kan. Ya, hasil keputusan pada sharing itu. Kemudian ya berikutnya biasanya kalau kita punya tradisi itu biasanya sebelum sudah diputuskan siapa orangnya yang nanti akan menjadi pemimpin dalam prosesi itu. Langkah-langkahnya ada ya, polisi. Misalnya pertama apa yang kita lakukan. Oh ya. Yang kedua. Ya. Nah, langkah-langkah yang pertama mereka itu adalah mungkin kuburan itu harus dibersihkan dulu, Pak. Nah, dibersihkan, mungkin sekarang ini udah sering pakai jasa yang bersihin. Betul. Nah, kalau zaman dulu sih mereka keluar dari itu sendiri sebagai bentuk lambang apa itu kira-kira? Sebagai lambang arti dari Chinmin tersebut, artinya membersihkan sehingga membuat kecerahan. Jadi ibaratnya ketika kita membersihkan, melestarikan makam tersebut, dan mungkin rezeki anak-anak keturunan itu pun baik adanya karena cerai. Iya. Yang kedua kira-kira Yang setelah itu selesai, itu biasanya masa kedua itu masa persiapan. Nah, biasanya misalnya dia kan mulai dari tanggal 4 April bisa sampai 1 bulan kemudian. Nah, biasa penentuan hari anggaplah contoh di tanggal waktu sembayangnya di tanggal 10 April misalnya. Nah, itu kita akan kumpul bersama dulu. Nah, biasanya kumpul bersama itu pihak keluarga yang dari luar akan datang ke Pulau Belitung, dan mereka mempersiapkan seperti sajian dan juga beli peralatan seperti hiyo, dupa maupun kimchi atau kertas sembayang. Bahkan ada yang berapa juga beli kayak uang sembayang segala, Pak. Nah, setelah itu baru mereka bersama-sama berangkat ke area pemakaman. Biasanya dilakukan subuh hari karena menghindari panas terik matahari sebenarnya. Nah, jadi ketika sampai di sana, biasanya yang anak pertama itu yang akan sembahyang dulu nih, Pak. Setelah disiapin tuh sajian, ya kan, udah disiapin segalanya, biasanya anak pertama dulu, baru anak kedua, baru anak ketiga. Misalnya anak pertamanya udah punya istri, berarti sama anak-anaknya nih, nah, mereka harus sembahyang dulu. Baru anak yang kedua bersama istri dan anak-anak baru sembahyang dulu. Nah, setelah sembahyang biasanya ditinggalin dulu berapa menit nih, sejenak. Karena kan ada sajian nih, Pak. Nah, jadi setelah misalnya sekitar 20 menit kemudian, mereka ada berupa boleh dari uang koin maupun dari kayu itu buat menandakan apakah arwah tersebut sudah datang, sudah ibaratnya sudah perayaan ini sudah selesai atau belum, arwah ini mau pergi atau belum kan. Biasanya diambil uang koin itu, di hionya diputarin 3 kali nih, Pak, diputarin 3 kali langsung dilempar. Jika sama itu berarti dia belum pergi. Tapi dia kalau dia lawan arah, nah itu berarti dia udah selesai. Nah, setelah itu baru bakar kayak seperti apa, kimchinya, uang kertasnya. Nah, uang kertas ini menandakan supaya dia di alam sana itu selalu terhindar dari kegelapan. Nah, biasa juga ada yang percaya bahwa membakar
uang kertas itu bisa membuat dia bekal di situ. Nah setelah selesai biasanya makanan yang sudah disajikan dibawa pulang lagi sambil dibagi-bagikan ke keluarga masing-masing. Itu yang hasil persembahan kita dengan Iya, leluhur. iya. Seperti nasi, seperti daging Iya, bak, seperti itu kan. Itu nanti itu dimakan bersama satu keluarga? Bisa, biasanya dimasak, dimakan bersama. Ada juga yang mungkin yang rumahnya masing-masing, nah mereka dibagi gitu loh. Tapi kalau misalnya dia dari keluarga jauh, mungkin dia makan bersama. Artinya tidak lagi terfokus di satu tempat. Misalnya buah nasi tadi dibawa pulang gitu kan, kita kumpul satu tempat di. Oh Nah, enggak, jadi tidak. proses itu udah selesai berarti. Proses itu udah selesai. Iya. Kecuali ketika keluarga yang dari jauh, nah mungkin ngumpul di satu tempat. Jadi makna dari pemberian buah nih, tadi kan pada saat persiapan itu banyak sekali yang mau kita siapkan untuk dibawa ke pemakaman. Nah, kemudian di situ kan misalnya buah, ada nggak ini apa makna buah yang mau di? Jadi sajian yang itu harus misalnya buah saja Iya. dikhususkan, misalnya buah. Kalau nasi mungkin lebih pada fokus pada bahwa kita ini menyampaikan sesuatu yang sumbernya dari alam dan rasa syukur kita kepada beliau, begitu kan. Nah, makanya jadi dia ambil sajian itu dari 3 alam. Daratan, laut, dan udara, Pak. Jadi bisa daratan contoh buah tersebut, ataupun hewan-hewan yang di darat, ataupun ikan-ikan yang di laut, ataupun burung-burung yang di udara. Itu boleh. Atau istilahnya kalau orang sini bilang samsang ya bro ya, samsang. Nah, tapi kalau samsang itu kayak daging-daging, nah itu daging darat. Kemudian ada peralatan khusus nggak tuh yang biasanya dibawa? Kalau di tempat-tempat lain itu biasanya dalam, misalnya ini di tempat saya itu biasanya dalam bentuk genta. Genta itu kalau di China juga ada itu, hanya pada saat itu dilakukan untuk pengiriman roh. Iya. Ada yang bentuk lonceng. Enggak. Kalau di sini mungkin peralatan khusus, kalau nggak ada uang koin itu mereka bawa yang seperti yang buat sinkau itu, yang menandakan dia udah selesai atau enggak. Itu aja sih. Selain itu kan peralatan aja, seperti hio, seperti sajian, seperti kimchi. Kemudian ini biasanya kan tradisi kami kalau misalnya pada saat awal prosesi mau ke makam itu biasanya kan seperti tadi sama. Hanya saja setelah itu biasanya kalau kami itu ada namanya pembersihan, mandi seluruh tubuh. Kalau dalam tradisi sama. Kadang-kadang ketika kita main ngantar pun atau melayat pun, biasa kita ada namanya daun maco. Nah biasa juga setelah selesai mereka itu cuci tangan, Pak. Tapi nggak mandi. Tapi boleh juga kadang-kadang ditaruh di bak mandi buat mereka mandi. Namanya daun maco. Nah daun maco ini ya biasanya buat menghindari yang hal-hal yang energi negatif. Itu. Artinya bahwa nilai-nilai yang kita bisa ambil dari perayaan Cengbeng ini tidak hanya dalam bentuk kekeluargaan, toleransi, juga baik itu toleransi dengan agama yang lain yang
mungkin saja bisa terlibat di dalamnya. Kemudian bakti kita kepada Ya, orang tua, leluhur ya. orang tua yang dituakan, atau mungkin orang-orang pendahulu kita yang sudah Ya, meninggal. Sekaligus juga ada mungkin penghormatan ya, Ya, penghormatan, betul. menghormati mungkin. Karena ada feng shui-nya juga. Jadi ketika anak keturunan dia atau keluarga dia betul-betul melestarikan makam tersebut dengan baik dan bagus, maka rezeki kehidupan dia pun lancar. Itu sih yang Luis rasakan dan juga beberapa teman-teman yang sharing gitu loh. Jadi ketika misalnya makam tersebut, contoh nih, ketika waktu perayaan Cebeng ternyata udah keramiknya udah kotor ataupun udah rusak ya, mereka harus memperbaiki itu Pak. Jadi makanya kenapa makam-makam keturunan Tionghoa, apalagi Hokkien ataupun Hakka itu kan kayaknya bagus-bagus banget gitu. Betul. Dan jadi tiap tahun mereka selalu dicapin ini dulu. Jadi maknanya ke situ juga sih feng shui tersebut. Sehingga rezeki kehidupan ininya diberkatin juga gitu loh. Cukup mungkin gitu. Terima kasih banyak. Apa yang sudah disampaikan ini mungkin nanti akan bermakna buat kami semuanya, khususnya dalam meneruskan apa yang menjadi tradisi yang bisa diambil dalam tradisi Cengkeh ini, terutama nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Bukan sekedar sebagai bentuk bahwa kami yang ingin tahu, tapi paling tidak bahwa kami juga ingin tahu lebih dalam lagi tentang perayaan Cengkeh. Sehingga pada saat akhirnya nanti kami juga bertemu dengan saudara-saudara kita yang perayaan Cengkeh itu juga paling tidak setidak-tidaknya bisa menghormati pelaksanaan Cengkeh itu secara keseluruhan. Entah itu nanti kami ketemu di rumah atau pas kebetulan kami ketemu di makam, itu kan paling berdampingan. Dan nantinya kan kami bisa ngerti perayaan ini seperti ini. Ya. Jadi tidak ada saling persinggungan antara yang agama satu dengan agama yang lain, padahal di situ padahal sama. Yang meninggal bahwa orang yang hidup juga perlu tahu siapa saudara kita yang meninggal di sini. Jadi cukup, terima kasih banyak, begitu banyak yang sudah bisa saya nanti buat untuk kepentingan materi-materi kegiatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Jadi Sobat AMJ yang budiman, terima kasih dan see you next content.